Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di YouTubeku. Baik, di video kali ini kita akan bercerita tentang salah satu nelayan yang meninggal karena diterkam ikan hiu, teman-teman. Namun berbicara tentang nelayan ini menurut saya adalah salah satu pekerjaan atau profesi yang ini ya teman-teman ya, penuh tantangan ya. Karena ya ketika kita berada di laut itu, kita sedang berada di laut, itu kita tidak tahu ya, kita tidak tahu apa yang akan terjadi di laut tersebut teman-teman ya. Bisa saja nanti cuacanya itu akan berubah, bisa jadi gelombang yang awalnya tenang bisa berubah jadi badai bergelombang ya. Jadi menurut saya ini adalah profesi pekerjaan yang penuh tantangan teman-teman untuk teman-teman kita ini yang jadi nelayan seperti itu ya. Dan juga untuk nelayan ini mereka itu menurut saya punya fisik yang kuat teman-teman. Mereka itu jarang sekali bisa terkena yang namanya itu motion sickness teman-teman. Jadi motion sickness ini adalah kekebalan tubuh yang tiba-tiba menurun teman-teman, yang sehingga akan membuat kita pusing. Ini disebut dengan motion sickness yang biasa dialami oleh orang-orang yang mabuk dalam perjalanan teman-teman. Seperti kita mungkin ada yang naik mobil ya kan, kita pusing terus muntah. Nah itu disebut dengan motion sickness. Nah, seorang nelayan itu akan jarang sekali terkena dengan yang namanya motion sickness ini teman-teman. Mereka punya fisik yang kuat banget karena kan keseharian itu yang bahkan sampai ada yang berbulan-bulan di tengah laut, mereka itu tidak pusing teman-teman. Yang padahal mereka selalu berada di permukaan yang bergelombang teman-teman. Jadi bergoyang selalu itu ya. Jadi mereka punya fisik yang kuat menurut saya. Ini adalah orang-orang terpilih ini yang bisa memilih pekerjaan untuk menjadi nelayan. Ini hanya orang-orang terpilih saja teman-teman. Tidak semua laki-laki ya, terutama laki-laki itu sanggup jadi nelayan teman-teman. Jadi mereka punya fisik yang mantap sekali menurut saya. Oke, jadi kejadian itu yang diterkam hiu ini terjadi di beberapa tahun yang lalu teman-teman ya. Sekalipun ini musibah ini sudah terjadi beberapa tahun yang lalu, di YouTube ini saya sengaja ngebahas musibah teman-teman ya, musibah, bencana dan juga lain-lain teman-teman. Kenapa kita bahas, kenapa kita angkat kembali ya, supaya menjadi pelajaran untuk kita dan juga kewaspadaan kita untuk kita ya teman-teman, supaya kita itu lebih berhati-hati lagi seperti itu. Jadi ini terjadinya di pulau di daerah Sinabang teman-teman, yaitu di Pulau Siumat ya. Jadi pada saat itu ada 3 nelayan yang hendak mencari gurita teman-teman. Nah seperti yang saya bilang tadi, ketika kita berada di laut, kita itu tidak akan tahu dengan apa yang akan terjadi teman-teman. Mungkin kalau orang berada di laut itu dia hendak memancing ikan itu akan sedikit aman menurut saya, karena mereka itu berada di atas laut. Namun nelayan yang 3 ini, yaitu orang Semelu ya, warga Semelu ini, mereka itu bukan mencari ikan, melainkan mereka itu mencari gurita teman-teman. Dan untuk setahu saya, untuk kita mendapatkan gurita tersebut, kita itu harus terjun ke laut teman-teman, atau lebih tepatnya kita harus menyelam ke laut, karena biasanya gurita itu dia lengket-lengket ataupun bersembunyi di karang-karang laut seperti itu ya teman-teman ya. Pokoknya di dalam laut situ dia bersembunyi teman-teman. Kalau gurita beda dengan kita memancing ikan ya, kita bisa di atas laut, kita taruh umpan, kita bisa santai di atas perahu ataupun kapal ya. Namun tidak dengan ini, mereka ini emang profesinya nelayan, sebagai seorang nelayan yang mencari gurita seperti itu ya. Jadi mereka bertiga ini langsung terjun dari kapalnya untuk menyelam ke bawah laut teman-teman. Ya mereka berani ya, karena begini ya, kenapa mereka berani menyelam, karena ya memang sudah profesi mereka ini. Dan juga dulu-dulunya selama mereka menyelam itu tidak terjadi musibah seperti ini teman-teman. Jadi ya mereka ini saja. Namun seperti yang saya bilang, laut itu penuh ancaman, laut itu penuh tantangan, dan laut itu luas sekali teman-teman. Bisa saja hiu yang tadinya itu minggu lalu ataupun bulan lalu dia itu berada di salah satu daerah, dan bisa juga keesokannya itu dia berpindah, karena kan laut luas, jadi ikan itu langsung jalan-jalan terus teman-teman. Begitu juga dengan peristiwa paus yang terdampar, kan mereka itu terdampar karena berjalan terus di dalam laut, mereka berenang terus di dalam laut seperti itu ya.
Nah, jadi nelayan ini mereka turun dari kapal lalu menyelam ke bawah laut untuk mencari gurita, teman-teman. Nah, mereka berpencar kisaran, pokoknya nggak begitu jauh, teman-teman, dan menyelam kisaran 11 meter deh kalau saya tidak salah. Mereka itu menyelam ke dalam kedalaman 11 meter ya, dan masing-masing kurang lebih jaraknya itu 30 meter, teman-teman. Nah, jadi salah satu kawannya ini sempat berteriak, kalau saya tidak salah berteriak, namun suara satu kali seperti itu ya, dia berteriak sedang menyelam namun agak naik ke atas sedikit, si kawan ini berteriak. Lalu mereka menoleh ke belakang melihat tidak ada lagi suara tersebut. Namun beberapa saat kemudian air laut itu berubah menjadi merah, teman-teman. Nah, seketika mereka coba mendekati dan mereka sempat melihat ikan hiu tersebut yang ukurannya pada saat itu kisaran 4 meter, teman-teman. Ya, jadi ikan hiu itu kisaran 4 meter. Nah, mereka langsung tarik kawannya dan melihat, ya nggak usah saya sebut ya, untuk gigitannya itu nggak usah saya sebut di sini video ini. Jadi mereka langsung angkat itu kawannya, membawa ke rumah sakit, teman-teman. Namun pada saat itu nyawanya sudah tidak bisa diselamatkan lagi karena mungkin gigitannya itu parah, teman-teman ya. Saya tidak akan sebutin bagian-bagian mana yang digigit ya. Nah, jadi seperti itu, teman-teman. Kawannya tidak bisa terselamatkan. Ini juga suatu tragedi yang menurut saya itu tidak bisa kita lupakan, teman-teman, dan juga menjadi pelajaran ya, khususnya untuk nelayan supaya lebih berhati-hati lagi, terutama untuk nelayan-nelayan yang mencari gurita, teman-teman. Ya lebih berhati-hati deh karena untuk saat kita sedang menyelam gitu, karena kan kita tidak tahu laut itu luas banget, teman-teman ya. Bisa jadi ada buaya nanti, ada ular, ya pokoknya hewan-hewan yang seram dah yang di dalam laut yang belum pernah kita lihat sebelumnya, teman-teman ya. Oke, jadi mungkin cuma sampai di sini untuk konten kali ini, teman-teman ya. Nanti deh saya coba ngulik-ngulik lagi tuh ada berita apa lagi ya. Jadi video saya akhiri sampai di sini. Buat teman-teman yang sudah nonton dari awal sampai akhir, terima kasih banyak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.